Hello everyone, my name is Lara Satinur Faiza. I'm from class C, and today I would like to tell you about the strong and weak syllables. First, we will talk about polysyllabic words. Polysyllabic words are words which have two or more syllables. For example, children, melting, shampoo, chicken, and tonight. Di dalam polysyllabic words, salah satu silabilnya selalu ada yang diucapkan lebih panjang dan keras, juga dengan stres yang lebih dari yang lainnya. Ini dinamakan strong syllable. A strong syllable memiliki beberapa perbedaan dengan weak syllable. Contohnya, ada beberapa vowel yang terdapat di strong syllable tapi tidak terdapat pada weak syllable ataupun sebaliknya. Cara termudah untuk menentukan apakah sebuah syllable itu adalah strong syllable atau weak syllable tergantung pada stresnya. Syllable yang memiliki stres hampir semuanya merupakan strong syllable, sedangkan yang memiliki unstressed syllable adalah weak syllable. Weak syllable yang memiliki hanya consonants dinamakan syllabic consonants. Berikut merupakan tabel untuk lebih memahami perbedaan antara strong dan weak syllable. Yang pertama, seperti yang dikatakan tadi, strong syllable diucapkan lebih panjang, lebih keras, dan stressed. Sedangkan weak syllable diucapkan lebih pendek, lebih lemah, dan unstressed. Selanjutnya, strong syllable memiliki peaks yang dapat terdiri dari semua vowels, termasuk long vowels, diphthong, triphthong, kecuali e, t, i, atau u. Sedangkan weak syllable memiliki peaks dengan vowels e, t, i, atau u. Untuk lebih memahami strong syllable, berikut penjelasan lebih lanjutnya. Jika peak-nya strong syllable adalah salah satu dari vowel i, e, o, u, n, o, berarti syllable-nya berakhir dengan coda. Contoh, yang pertama, lap. E adalah peak-nya dan t adalah kodanya. Swim. I adalah peak-nya dan m adalah kodanya. Berikutnya adalah weak syllable. Weak syllable hanya bisa memiliki peaks dengan vowel e, i, u, dan i dengan beberapa kondisi. Sebuah weak syllable juga bisa diakhiri dengan vowels tersebut. Contohnya, the first syllable dalam kata happy. Weak syllable juga bisa diakhiri dengan koda jika peak-nya adalah e. Contoh, the first syllable dalam kata open. Weak syllable juga bisa menggunakan i sebagai peak hanya jika silabel tersebut tidak berakhir dengan koda dan jika silabel berikutnya diawali dengan konsonan. Contoh dalam kata arsitek. Selanjutnya adalah tentang schwa or the sound e. Weak syllable biasanya memiliki e sebagai peak-nya, meskipun tidak selalu seperti itu. Membedakan vowel sounds dalam weak syllable dengan strong syllable harus dilakukan dengan cara mengetahui sound apa yang akan dibuat jika syllable tersebut dijadikan strong syllable. Contoh huruf a dalam kata attempt pronounce a dalam strong syllable, tapi dalam weak syllable it pronounced as e. Jika dalam strong syllable it pronounced attempt.
Sedangkan jika dalam weak syllable, it pronounced as attempt. Dan ini merupakan pronunciation yang benar. Next is the vowel I and U. Vowel I dan U hanya muncul dalam weak syllables. I bertempat di antara I panjang dan I pendek. U bertempat di antara U panjang dan U pendek. I dan U vowel dapat menjadi sedikit membingungkan to pronounce karena terkadang mereka terdengar hampir mirip dengan sound I panjang dan U panjang, dan terkadang juga dapat terdengar seperti I pendek dan U pendek. I dan U terdengar lebih mirip dengan I panjang dan U panjang jika mereka berada di depan vowel lain. Next is where the sound I can be found. First, it can be found in the EY or Y in words that end with EY or Y after one or two consonants like happy or feli. The second, it can be found in the E in prefixes re, pre, or d if they precede a vowel and is unstressed, like react or create. And third, it also can be found in the E in suffixes like eos and eate, when these suffixes have two syllables like hilarious or appreciate. And fourth, it can be found in unstressed he, she, we, me, and be. And last, it can be found in article the when it precedes a vowel, such as the apple. Next is where the sound U can be found. First, it can be found in the letter O, U, or O in the words you, to, into, and do when these words are unstressed and don't precede a consonant. Second, it can also be found in the O, U, and O in the words through and who when unstressed. And last, it can be found in the U in words where the U precedes another vowel, like influenza. Selanjutnya adalah syllabic consonant. Syllabic consonant adalah sebuah jenis weak syllable yang terdiri dari hanya consonants yang terdapat sebuah diakrik mark di bawah simbolnya. Dalam syllabic consonant, konsonan l dan r atau nasal consonant lain dapat digunakan sebagai peak-nya. L, r, dan nasal consonant lain dianggap sebagai weak jika mereka pronounce seperti ada sound e sebelumnya. Contoh, bottle. Syllabic consonant l. Syllabic consonant l is a weak syllable that usually occurs in a word that ends with one or more consonants that precede l sound, such as in the word bottle and kettle. If the consonants before l is alveolar consonants, then the l is a dark l. Syllabic consonant l also appears in words that end with ell or al, such as panel and kernel. Syllabic consonant n. Syllabic consonant n appears in the following environments. Syllabic n is most commonly found after alveolar plosive th and d, and or fricative s and z.
Example of syllabic consonant na in initial position: a as in phonetic, and in medial and final position na as in threatened. Syllabic consonant r. This type of syllabic consonant is only found at the end of words pronounced with rhotic accent. Example: for the word particular with the rhotic accent, it's particular, and with the non-rhotic accent is particular. And for the word bird with the rhotic accent, it's bird, and with the non-rhotic accent, it's bird.